Bro, ya, kau datang kajian Ustaz Anas 152 Biker Subuhan kemarin? Tak datang. Kenapa? Aku ni sekarang dah bisa menengok orang ni, mana yang lurus, mana yang bungkuk. Aku tengok sekarang kau dah mulai bungkuk, dah tak kuat lagi. Aku umur masih 21 bro, masih 22 ni, masih 19. Iya, aku tengok kau dah tua. Dari mana kau tahu? Dah lama kau tak datang bersama Biker Subuhan. Jadi kalau orang yang dah tak kuat tu dah mulai fase ruku. Dah tak kuat lagi, berdiri pun dah bengkok ini. Tapi kalau berdiri tegap, dia masih istiqamah. InsyaAllah. Mudah-mudahan para biker, bagi yang mendengarkan rekaman ini, yang lama dulu ikut, sekarang tak ikut, bangkit kembali. Jangan buat tak kuat. Sekarang dah banyak orang dah tak kuat lagi. Asal jalan masih kuat, sakit. Kuatkan badan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz kita, Ustaz Anasruddin Al-Batawi, dan yang saya hormati DKM Masjid atau Ketua Masjid Nurul Hidayah Batu Besar, dan yang saya hormati RT kita yaitu Pak Ahmad, sekaligus pengurus Masjid Nurul Hidayah Batu Besar. Biasanya saya di belakang panggung atau di bagian-bagian belakang, karena untuk saat ini saya ditunjuk, alhamdulillah bisa ada di depan, jarang-jarang ya. Takbir. Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu, baik, kita langsung sambut Ustadz kita untuk menyampaikan tausiah pada subuh ini. Saya persilakan Ustadz PSW, Ustadz kebanggaan kita. Dulu berarti. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyul mustafa. Dan yang tak kalah pentingnya, untuk seluruh para bikers subuhan Kota Batam. Takbir. Saya dah nyambung dah itu, pasti ada yang takbir. Rupanya kalah cepat juga saya. Ini memang insya Allah terbakar hati. Tadi mulai ngantuk-ngantuk. Rupanya masanya lampu ini rupanya. Setelah lampunya terang baru dah nampak segar mata saya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan nikmat iman dan Islam, sehingga gerak tubuh kita, kenderaan yang kita gunakan, harta yang kita miliki, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, semuanya bisa bernilai ibadah di hadapan Allah kalau ada nikmat iman dan Islam. Percuma kaya, percuma punya harta banyak, percuma punya kenderaan yang bagus, tapi kalau tak beriman, tak Islam, apapun kebaikannya tak bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka bersyukur kita, walaupun tak banyak hartanya, motornya biasa-biasa saja, tapi ketika itu kita gunakan untuk datang ke rumah Allah, bernilai amal ibadah. Salawat dan salam tentu tak lupa kita kepada Nabi mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Subuh hari ini di Nurul Hidayah. Mata saya ini dah mulai agak lemah-lemah juga. Malam balik jam 11 lewat sampai jam 12.
Baring, 12 lewat. Jam 3 dah bunyi alarm. Rupa tadi pun salah alamat. Saya pikir kumpulnya di Engku Hamidah. Rupanya di KPC. Saya dah melambat, saya tengok, dah sepi, dah tinggal. Berhenti juga saya di Engku Hamidah tadi. Baru teringat, kan di Nongsa, apa pula kumpul sini. Rupanya di KBC. Baru saya ngebut tadi. Sampai di saya ternyata masih belum terlambat saya. Saya dah mau nelpon aja, tapi HP saya belum berdering. Biasanya rally pasti nelpon. Dah sampai di mana Ustaz? Alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita masih hangat-hangatnya tentang peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari ini subuh yang ke 152 kita bergerak dan masih istiqamah dalam gerakan baik subuhan Kota Batam. Allah. Ada yang sudah mulai tumbang, ada yang sudah mulai goyang, ada yang tak bergoyang lagi. Innalillah. Alhamdulillah kita masih istiqamah, masih hidup. Ada kawan kita yang sudah istiqamah tapi dah tak bisa lagi karena sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang sudah mulai goyang-goyang, tarik dia cepat supaya tetap lagi berdiri. Insya Allah. Mengambar aja masih kuat dia. Dimanapun masjid dijadwalkan baik subuhan, pasti ada pengambar. Motivasi. Allahu Akbar. Tak ada yang takbir, lambat sikit. Jamaah baik subuhan, subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat, ada 4 golongan, 4 orang yang hidupnya tak bahagia. Wah, kita ini kan pasti bahagia. Ini kalau nengok wajah-wajah dalam masjid ini bahagia semua. Mudah-mudahan tak masuk yang 4 ini. Ada 4 orang yang hidupnya tak bahagia. Yang pertama, orang yang apabila mendengar nama Nabi pelit berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar nama Nabi enggan dan pelit berselawat kepada Nabi. Ini orang ciri-ciri orang tak bahagia. Jadi besok kalau tengok kawan ada orang menyebutkan marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam aja. Bro, nampaknya hidup kau tak bahagia. Kau tahu bro Tahulah. Dari mana tahunya? Salah satu cirinya tak mau bersolawat. Yang kedua, tak mau memberikan pertolongan kepada orang yang meminta bantuan dalam kebaikan. Ada kawannya datang, bro lapar betul aku bro. Aku tengok duit kau tadi aku baru terima jatah nampaknya gaji tadi. Ini kalau tak dibantu kawan ni serapan, tak bahagia hidup kawan. Lontong ada ya subuh ni? Tadi pas kumpul katanya ada lontong. Saya ni Pak RT digelar katanya Ustaz Lontong. Jadi pokoknya subuh ni berat geraknya, tapi insya-Allah habis ceramah ni ada lontong. Itulah pula. Takbir. Saya tengok mata dia mulai ngantuk, takbir terus. Yang kedua, orang yang ada meminta bantuan dalam kebaikan tapi berat dia membantu. Ini ciri-ciri orang hidupnya tak bahagia. Kalau orang bahagia tu kan lempeng aja duitnya tu. Karena duit ini titipan Allah. Karena kalau dia selalu takbir Allah Akbar, bro, duit ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, salah satu orang yang hidupnya tak bahagia itu dia enggan menjawab panggilan azan. Hayya 'ala shalah. Jangankan nak solat, menjawab panggilan azan enggan mulut dia. Kebiasaan kita kalau ada orang azan masih ngobrol aja dia. Padahal jawab tadi as-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Sami'na, sadaq
sadaqta wa bararta. Benar saudaraku, baik. Oh, ternyata betul lah, tidur itu tak baik. Kalau ada panggilan solat, lebih baik engkau bangun solat. Jadi kalau ada orang yang panggilan azan tak datang, dia tak solat, tu hidupnya tak bahagia. Kita ni insya-Allah hidupnya bahagia. Amin. Jadi balik ni nanti senyum aja sama kawan-kawan kita tu yang tak solat tu. Senang betul. Ternyata selama ni aku pikir hidup aku tak bahagia. Rupanya baru tahu hidup aku ni bahagia. Dari mana? Ada panggilan azan bro. Datang aku. Sambil-sambil nyindir kawan juga sebenarnya. Itu caranya. Yang keempat, tak mau mendoakan dirinya dan untuk orang lain. Makanya kita kalau habis solat itu berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Jadi ada juga orang ni tak mau berdoa dia. Merasa hidupnya bahagia, tak mau dia berdoa. Salah satu tanda orang yang sombong, dia tak mau berdoa kepada Allah. Merasa dirinya cukup, tak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tak mau berdoa tentang dirinya dan orang lain, itu tanda hidupnya tak bahagia. Dah habis kaji dah. Tutuplah. Kan itu aja intinya. Rekaman videonya 5 menit aja. Dah selesai. Tak banyak kuota di upload. Selesai. Ini ciri bahagia. Maka salah satu adalah menunaikan panggilan azan solat. Nabi Mi'raj menjemput solat. Nabi Ibrahim Mi'rajnya pun ada. Kapan Nabi Ibrahim itu Mi'rajnya? Ketika dilemparkan ke dalam api. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api? Apa yang dibacanya? Ada yang tahu? Ketika itu Allah perintahkan, sejuklah wahai api. Nabi Ibrahim ditawarkan malaikat, mau dibantu, tak mau. Tapi Nabi Ibrahim baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong. Tawaran malaikat itu menawarkan Nabi Ibrahim untuk diselamatkan. Tapi Nabi Ibrahim tetap berpegang teguh, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka diperintahkan api itu sejuk. Dari peristiwa itu lahirlah AC. Dia belajar ilmu itu. Peristiwa Nabi Ibrahim diberikan ilham pada manusia, ternyata api itu tak panas, bisa dibuat dinginan. Ini tentang listrik itu kan api, betul? Dibuat dingin. Ternyata ilmu itu diterapkan dalam teknologi. Rupanya api tak selamanya panas, hujan tak selamanya basah. Itulah ada payung. Tak perlulah pakai ilmu, pakai jaket, hujan lebat pun tak basah. Jadi ilmu itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan azan ternyata itu ciri orang yang bahagia. Nabi Muhammad menjemput ibadah solat Mi'raj, perjalanan panjang. Jibril tak sanggup masuk ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad dipanggil. Maka ketika Nabi dipanggil, dia tak menatap Allah, tapi dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salat itu as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya, tempat kita berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa ingin berkalam-kalam dengan Allah, adanya Nabi Ibrahim Khalilullah, umat Nabi Muhammad spesial berkalam dengan Allah lewat salat. Makanya dalam perintah agama bahwa sesungguhnya salat ini bisa menenangkan kita. Tapi Pak Ustaz, saya dah solat, azan dah panggil, tapi hidup saya ini macam sempit aja. Apa yang salah itu? Solatnya tak salah.
awal solatnya yang tak betul. Apa awalnya? Wudunya. Nabi Muhammad sebelum menghadap Allah, dia bersihkan hatinya, dioperasi malaikat, tapi tak ada bekas. Jangan pula kita nak solat pergi ke doktor, mau cuci dulu hati ni. Tak ada. Cuci kita ni lewat wudu, simbol dan makna. Maka sebelum solat betulkan wudunya. Jangan solatnya Allah, wudunya Allahu Akbar. Alamak, tagihan angsuran belum juga selesai. Aduh, mak gaji belum juga keluar. Bahaya. Wudu itu pertama basuh wajah. Famsahu wujuhakum. Pada wajah kita ni ada mata. Mata ni bebas diberikan Allah penglihatan. Apa saja mau tengok, tengoklah. Bini orang pun tertengok terus. Kawan kita dah lepas lajang satu ya. Dah bahagia dia. Hadir hari ini. Tak ada. Biarlah menikmati kebahagiaan dulu. Bagi yang belum, cepat-cepat jumpa jodoh. Itu juga kunci kebahagiaan. Jadi kalau yang empat ni dipanggil ternyata pendamping hidup tak ada pun tak bahagia juga. Pokoknya setiap isi tausiah saya singgung tentang nikah supaya cepat nikah. Pertama, wajah dicuci. Di wajah ni ada mata, ada hidung, ada mulut. Maka ketika membasuh muka ini bermakna kita melunturkan dosa mata, dosa mulut kita yang cerita tentang aib, maki orang, tak sadar, bahkan kalam-kalam Al-Quran pun jarang dibaca. Nah, ini dibasuh. Setelah itu kita basuh tangan sampai seluruhnya habis. Maka kita bersihkan dulu diri baru menghadap Allah. Kalau iblis dia tak begitu. Siapa yang tahu tentang kisah Azazil? Dia tak hatinya dulu dibersih, zikirnya diperbanyak. Semakin besar zikirnya, semakin agung Azazil. Levelnya dibuat sama levelnya para malaikat. Tapi ketika dia diminta Allah, perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni terbuat daripada api, sementara Adam terbuat daripada tanah. Beda jauh bro, tanah dengan api. Tanah yang biasa diinjak, api lebih mulia. Ni kalau Azazil zikirnya bagus, bahkan para malaikat belajar zikir dengan dia. Tapi kalau hatinya tak dibersih, lupa. Kita ni kalaupun beramal, bersihkan dulu. Maka sebelum solat, bersihkan dulu anggota tubuh kita. Bersihkan telinga, mata, hidung, mulut, tangan. Maka ketika solat ni rasanya sudah minta ampun kita atas dosa-dosa anggota tubuh. Baru nama timbul rasa khusyuk solat. Tapi kalau mata tak dibersih, Allahu Akbar, nampak cewek lewat di jendela, nengok juga. Bahaya. Maka itulah pembersihan diri solat. Kalau dah solat, ada filosofi solatnya yang dipelajari. Makanya kalau dalam solat, orang yang solat pasti tenang. Karena setiap gerakan solat ada tumakninanya. Betul? Allahu Akbar. Setiap gerakan selalu mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Maka orang yang sedang solat ketika dia berdiri, itu menggambarkan bahwa dia muda, bisa tegak, sehat. Itu lambang kehidupan, bahwa ini masih kuat berdiri. Maka orang ketika ingin solat menghadap kiblat Ka'bah, matanya ke tempat sujud, hatinya ke Ka'bah. Ada ketenangan. Makanya kalau orang yang pergi umrah, pergi haji, ketika masuk ke Masjidil Haram, tenang. Lupa kita seakan tentang dunia. Pikiran kita rasanya takjub. Bahkan beribadah pun menunggu. Bukan ibadah mencari kita. Masih waktu jam 12 masuk, jam 10 dah berebut kita masuk.
ada ketenangan batin. Maka dalam solat tu, kalau orang yang beriman dia fokus berdiri. Kan jadi kalau kita solat masih kuat berdiri, janganlah duduk. Saya tengok kadang-kadang ada juga nih, kalau berjalan ke mana jauh kuat dia berdiri, tapi giliran solat ada pakai kursi. Ada. Kenapa? Aduh, tak sanggup lagi. Padahal berdiri masih bisa. Semasa masih bisa berdiri, berdiri. Karena itu merupakan tugas utama. Tegap. Makanya orang beriman ini menghadapi kehidupan ini fokus dia. Kalau solat dia tahu makna solat, tujuannya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas dia menjadi hamba Allah. Makanya kalau orang solat ni pasti hidupnya tenang dan tak pernah gelisah, karena dia ada tujuan, ketenangan batinnya. Kalau dia ruku, apa makna ruku dalam solatnya? Besok ni kita ni tua, dah bungkuk, dah tak kuat lagi berdiri. Jadi kalau orang solat ni perubahan dari dia muda menjelang tua, tak ada kerisauan, karena ada ketenangan. Tahu dia sekarang orang dah banyak risau. Tu muda, sekarang dah tua, bingung dia, makan apa aku ni, kerja dah tak bisa, tenaga dah tak kuat, jalan semua dah sakit-sakit, risau. Tapi orang yang solat, dia tak pernah risau dengan masa tuanya, karena dia sudah siap pada masa mudanya. Sekarang banyak orang tak siap pada masa tua. Dah tua baru ingin datang panggilan azan, itu pun dah tak kuat melangkah lagi. Berjalan dah pegang semua urat. Urat tu dah tak ada lagi yang lurus, bersimpul-simpul semua. Jadi kalau bergerak dia beradu-radu, tambah sakit, pakai pegang. Maka kalau orang solat ni ada ketenangan dia. Perubahan dari muda, ada tomak ninanya, ketenangan, sadar dia ni akan tua. Bungkuk, kan orang bungkuk tu jalannya dah tak kuat lagi. Rukuk tu itulah menggambarkan dia. Ada ketenangan batin dan ada pelajaran kehidupan kita. Jadi kalau orang yang solatnya betul, tenang, hidupnya tak ada yang beban hidupnya. Mau susah, mau senang, hidupnya lempeng saja. Mau rezeki tak ada, tetap juga ujian kesabaran. Ada rezeki dia bersyukur. Terus sujud. Sujud ini apa? Yang ada di atas kepala ini. Bangga dengan otakmu, kau disanjung, dihormati. Tapi di saat sujud, semua yang kau banggakan itu nempel di tanah. Apa maknanya? Besok mati. Besok ini semuanya akan nempel ke tanah. Makanya sujud itu dilama. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sedang sujud tu, makanya dia ketika sujud itu lama-lama sujudnya, karena waktu sujud itulah waktu yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah tua, sudah masuk, ketenangan meninggal dunia pun tenang, karena dah dekat dengan Allah, tak ada risau. Makanya orang iman beriman ini tak ada risau tentang kematian. Pelajarannya dari mana? Dari solatnya kalau betul. Jadi perintah solat Isra dan Mi'raj ini, ambil pelajaran. Wudunya, oh Nabi sebelum Mi'raj dibersihkan hati. Maka hari ini kalau solatnya merasa tak tenang, tak nampak cahaya. Kemarin minggu yang temuan, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Dah banyak sujudnya, tapi wajahnya tetap kusam, tak ada cahaya. Di mana letak salahnya? Oh, ternyata hatiku ini belum bersih, wudukku belum betul. Wuduk simbol secara jasmaninya, tapi maknanya pembersihan anggota tubuh dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau basuh muka tu, jangan aja basuh muka, bersih jerawat nih. Oh, tapi ketika basuh muka tu ingat dosa mata, dosa hidung. Kalau ada cewek lewat, wanginya bukan main. Oh, rupanya istri orang. Salah lagi. Belum dosa muda. Jadi ketika membasuh itu terbayang dosa anggota tubuh kita, bukan terbayang komedo.
bukan terbayang debu. Itu secara fisiknya. Kalau basuh tangan teringat, oh tangan aku ni jahat betul. Kalau terbasuh kaki ingat, aduh baru semalam aku melangkah ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi semuanya pembersihan diri. Kalau orang yang sujud, di antara gerakan perubahan hidupnya, dari dia sehat menjadi tua, ada ketenangan. Itulah maknanya tumaknina dalam solat itu. Tak boleh tergesa-gesa. Jadi makna solat itu yang kita ambil. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya adalah mengantarkan kita pada perjalanan kematian menuju Allah dengan penuh ketenangan. Jadi Nabi dari dunia Mi'raj berjumpa dengan Allah, pada akhirnya adalah solat. Maka solat ini sebenarnya mengantarkan kita bertemu dengan Allah, menjadi hambanya. Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak bi Muhammad, dipanggil menjadi hambanya. Maka kalau orang solatnya betul, berjumpa dengan Allah, dapatlah predikat dan penghargaan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betullah kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di lisan saja, bukan di acara sumbangan. Hamba Allah 5.000 hamba Allah. Murah betul. Cobalah kalau hamba Allah 10 juta, kan berkualitas. Kata malaikat, aku nak catat kau hamba Allah 5.000. Kalaulah Allah tu menengok kita, murah betul lah kau jadi hambaku. Nabi Muhammad ingin bergelar mendapat penghargaan hamba Allah, ujiannya berat. Yang dia sayang hilang. Siapa? Istri tercinta Khadijah. Kalau ibarat harta kita, apa yang harta yang kita sayangi? Motor, rumah, istri, anak. Hilang itu. Berubahkah ketergantungan kita selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, kehilangan Nabi, pamannya. Kalau ada yang berani menjentik Nabi sedikit, Abu Talib di hadapannya, tak berani. Kepala keamanan nomor 1 waktu itu. Tak berani ganggu Nabi. Walaupun sekuat apapun orang ingin membunuh Nabi, menghardik Nabi, tapi masa hidup Abu Talib ada satu pun tak berani. Kini bodyguardnya itu yang melindungi Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dulu kita ini bagak, kuat, punya kuasa. Ke sana kau, ke sini. Dicabut kekuasaan itu. Masihkah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu simbol-simbol kehidupan yang bisa kita terapkan hari ini. Jadi kalau hidup ini banyak cobaan, kehilangan, dulu kawan banyak, bergabung di Bikers, tak mau lagi kawan itu bergabung dengan kita. Dia ajak nongkrong, duduk, dah merasa itu waktu sia-sia bro. Subuh adalah bro, kau nampaknya dah hijrah, tak geng kami lagi lah. Sedih kita. Kenapalah kawan ni menjauh, padahal aku ni baik. Jangan sedih. Kehilangan yang dulu kau merasa sayang, tetaplah bergantung menjadi hamba Allah. Makanya Nabi diberi penghargaan bi'abdihi. Bagaimana menjadi hamba Allah? Praktiknya dalam solat inilah. Makanya kata Nabi, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min yaumil qiyamah as-salat. Amal yang pertama dihisab di yaumil qiyamah solat. Kalau dia tak solat, harta bersedekah, bayar zakat, tapi tak pernah solat, hitung belakang. Itu pun kalau diperhitungkan. Jadi kalau jadi umat Nabi Muhammad, entah hitung yang keberapa baru bisa saja. Solat tak? Tidak. Nanti. Tapi kalau Bikers ketika di padang mahsyar, antri, kita hitung amal. Nampak wajah-wajah Bikers Suban. Bikers Suban ke depan. Pertama dulu dihisap. Kenapa? Solat.
Mana buktinya? Sudah 152 dia ikut di biker subuhan. Masuk 153, innalillah. Datang lagi, Pak, saya 153. Yang 153 duluan. Begitulah. Ada pula yang 150 setelah itu saya tak ikut lagi. Menikah. Habis menikah tak datang lagi biker subuhan. Bukan yang baru, yang lama-lama. Kadang-kadang ni pengaruh bini ada juga kita. Janganlah bang, sejuk ni bang, janganlah pergi. Tak jadi pergi berangkat. Godaan juga. Jadi isteri itu membahagiakan hidup, juga hati-hati bisa membuat terhambat melangkah ke masjid. Karena pergi ni waktu subuh. Hadirin baik subuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok tu di akhirat wajah ni cuma dua warnanya. Pertama, wajah yang berwarna putih. Yang kedua, wataswaddu wujuh, warnanya hitam. Jadi besok wajah kita cuma dua. Kalau tak bercahaya, gelap. Maka salah satu wajah yang bercahaya tu tanda bekas wuduknya. Maka banyak wuduk kita. Kalau sekarang wajah-wajah perempuan ada yang otomatis dengan wuduk bercahaya nampaknya, ada yang secara manual pakai make up. Wah, kinclong. Jadi tak semua juga kalau di dunia tengok wajah bercahaya ni pasti rajin solat. Belum tentu. Mungkin pakai make up. Laki-laki sekarang dah banyak pakai make up. Bahaya sekarang. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang solat ini diampuni dosanya. Kata Nabi, ada aktivitas solat, setelah solat kita berzikir. Tadi kita berzikir Subhanallah 33 kali. Ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selesai solat lalu berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diikuti 99 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'aul asma? Kapankah doa itu dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, jawfal lailil akhir. Doa yang dikabulkan Allah ketika berdoa di tengah malam. Itu yang bangun-bangun tahajud. Para baikir dapat itu. Karena jam 2 dah bangun. Siap-siap. Jangan pas bangun, belum lagi. Bangun jam 3, masih ada lagi. Bangun, solat tahajud, doa. Karena doa pada waktu itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Nabi, doa yang dikabulkan adalah doa ketika selesai solat fardu. Duhurus salawatil maktubah. Doa setelah selesai solat fardu. Tadi habis subuh berdoa kita. Apalagi imam kita luar biasa. Mendengar bacaannya sejuk hati kita. Tapi yang mengantuk, sejuk-sejuk mengantuk juga biasanya. Syahdu, menghayati doanya penuh. Tapi tak apa-apa, melatih diri kita ni bangun di subuh, mendengarkan hal yang baik. Habis subuh ini ada kegiatan lagi, semangat. Makanya orang kalau sudah terbiasa solatnya bagus, habis solat tu terasa lapang waktunya. Kalau tak solat rasa sempit, padahal waktunya sama 24 jam. Nah itu dari mana? Kebiasaan solat kita. Makanya habis solat subuh ni, saya setiap habis solat subuh bersama biker di hari Minggu, Ahad, rasa tu lapang. Sarapan bersama, pulang tenang. Tapi di luar itu tak tenang hati saya. Karena tak ada lagi solat subuh jemaah situ. Di rumah aja. Pas Ahad, jadilah minimal 1 minggu tu 1 kali.
dilatih. Mudah-mudahan pas pula meninggalnya hari Ahad. Wah, kalau meninggalnya hari Ahad, kalau hari lain, wallahu a'lam. Tapi kita melatih. Dulu begitu juga saya waktu pondok, melatih solat itu susah. Saya berasal dari budaya lingkungan yang tak banyak solat, bahkan tak solat. Yang ada joget dangkung, yang ada joget Medan, tak ada dengar solat tu. Azan pun orang tua tu, makin tak semangat kita solat. Lingkungan tak solat, suasana tak mendukung. Diantar kakek saya ke Pekanbaru, kita tak solat, tapi lingkungan solat, semangat solat itu. Pas melatih solat, tak semangat. Pertama begitu, mulai yang kedua mulai semangat, yang ketiga dah terbiasa, dah tak ada lagi ngantuk-ngantuk. Nah, jadi yang penting solat ni dijaga. Baikar subuhan Kota Batam itu menjaga solatnya, istiqomah. Allahu Akbar. Jadi yang masih istiqomah ni masih tegak berdiri. Yang mulai goyang-goyang tu dah mulai bungkuk dia. Bro, aku tengok kau dah mulai rukuk selalu, dah tak ada lagi tegak berdiri. Tu yang kawan-kawan yang lama tak hadir. Nanti tengoklah, ajak-ajak kawan-kawan yang lama. Kata ketua SRO tadi, kata ketua rally tadi, ajaklah kawan-kawan. Jangan kita saja yang tegak berdiri, ajak kawan tu berdiri bersama. Bro, ya. Kau datang kajian Ustaz Anas 152 Baikar Subuhan kemarin, tak datang. Kenapa? Aku ni sekarang dah bisa menengok orang ni, mana yang lurus, mana yang bungkuk. Aku tengok sekarang kau dah mulai bungkuk, dah tak kuat lagi. Aku umur masih 21 bro, masih 22 ni, masih 19. Iya, aku tengok kau dah tua. Dari mana kau tahu? Dah lama kau tak datang bersama Baikar Subuhan. Jadi kalau orang yang dah tak kuat tu dah mulai fase ruku, dah tak kuat lagi, berdiri pun dah bengkok gitu. Tapi kalau berdiri tegap, dia masih istiqomah. InsyaAllah. Mudah-mudahan para biker, bagi yang mendengarkan rekaman ini, yang lama dulu ikut sekarang tak ikut, bangkit kembali. Jangan buat tak kuat. Sekarang dah banyak orang dah tak kuat lagi. Asal jalan masih kuat, sakit. Kuatkan badan itu. Jangan tunjuk lemah. Orang beriman itu kalau rohaninya kuat, fisiknya tak jadi masalah. Tu tengok Bang Ambar kita. Tak ada pengaruh fisik itu dengan kekuatan rohani. Kalau rohaninya kuat, fisiknya pasti kuat. Tapi kalau rohaninya lemah, sekuat apapun fisiknya pun lemah. Jadi kalau kita orang beriman, kuatkan rohani kita. Solat inilah, tak ada yang lain. Dalam kubur tu tak ada yang menolong kita kecuali solat. Dialah yang menemani kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kajian Baikar Subuh kita yang 152 ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini masih bertambah kuat dan kokohnya keimanan kita untuk terus tegak berdiri istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Yang susah urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak hutang dicepatkan lunas oleh Allah. Yang banyak aib Allah tutupkan aibnya. Yang belum menikah Allah segera temukan jodoh. Yang ini yang paling kuat. Saya tengok jawaban yang sudah menikah, yang belum menikah sama serentak. Berarti ada yang baru ingin satu, ada yang ingin menambah satu. Dia sama-sama satu. Saya Ustaz tetap satu, nambah satu, tak pernah nambahnya dua. Nambah satu, nambah satu, nambah satu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan bagi kawan kita yang sakit Allah sembuhkan, yang lemah semangatnya dalam ikut Baikar Subuhan Allah kuatkan kembali. InsyaAllah. Ilal liqa' fi fursatin ukhra insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.